Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim atau BJTM. Di sini alasan saya mengapa membeli saham Bank Jatim atau BJTM yaitu karena selama tahun buku 2020 kinerja Bank Jatim yang sangat memuaskan walau di masa pandemi, serta diikuti dengan kinerja triwulan 1 2021 yang meyakinkan sehingga banyak investor domestik yang memilih saham Bank Jatim sebagai instrumen investasi. Dalam keterbukaan informasi yang dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia 20 hingga 21 April tahun 2021, komposisi kepemilikan saham seri B BJTM sampai dengan Maret 2021, investor domestik mendominasi kepemilikan saham BJTM sebesar 50,2% dengan jumlah 634 investor, sedangkan sebesar 49,8% memiliki investor asing dengan jumlah 219 investor. Dari jumlah investor domestik, sebesar 43,5% dimiliki oleh individu, sedangkan sisanya dimiliki oleh institusi. Hal ini mewujudkan bahwa kepercayaan masyarakat domestik secara umum terhadap Bank Jatim semakin meningkat. Sesuai dengan kinerja keuangan Maret 2021, kinerja Bank Jatim menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya. Total aset tercatat yaitu sebesar 89,65 triliun atau tumbuh 28,58%, sedangkan laba bersih tercatat sebesar 448 miliar atau tumbuh 2,20%. Selama triwulan 1 2021, penyaluran kredit Bank Jatim tercatat sebesar 41,73 triliun atau tumbuh 8,63%. Sedangkan dana pihak ketiga tercatat sebesar 76,9 triliun atau tumbuh secara signifikan 31,72%. Selanjutnya, bagaimana sejarah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK)? PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah di Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin nomor 91 tanggal 17 Agustus tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan peraturan pemerintah daerah. Maka, pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Berdasarkan surat keputusan nomor AHU 22728 AH 0102 tahun 2012 tanggal 30 April 2012 telah didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan nomor AHU 003044.AH.01.09 tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan surat keputusan BPAPEM tanggal 29 Juni tahun 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 945 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan unit usaha syariah dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia nomor 9/75/DS/SB tanggal 4 April 2007. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa
berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia atau BI nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Selanjutnya ada analisis fundamental BJTM. Ini adalah gambar fundamental dari analisis BJTM. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, market cap dari tabel di atas dapat dilihat bahwa market cap pada perusahaan BJTM dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami perubahan naik turun yang tidak terlalu jauh. Pada tahun 2018 market cap-nya yaitu 10,2 T dan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Namun, pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan harga sahamnya juga naik. Yang kedua ada EPS dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa EPS BJTM terjadi perubahan yang signifikan yang setiap tahunnya naik dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Jadi, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut baik dalam pendapatan bersihnya. Yang ketiga yaitu PER. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan, maka tingkat pengembalian modalnya semakin cepat. Namun, pada tahun 2021 terjadi kenaikan, maka tingkat pengembalian modalnya semakin lama. Yang selanjutnya keempat yaitu PBF. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa PBV BJTM cukup baik pada tahun 2018 sampai tahun 2021 karena nilainya masih berada di angka 1, yang berarti harga saham yang ditawarkan masih layak dibeli karena tidak terlalu mahal dari harga sahamnya. Yang kelima adalah ROE. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ROE BJTM memiliki tingkat pengembalian yang cukup bagus karena tingkat standar ROE yang baik adalah sekitar 8,32%. Walaupun pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi penurunan, tetapi masih di kisaran lewat dari 10%, yang artinya cukup baik dalam pengembalian equity perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada historical BJTM. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa historical pada saham BJTM ini sering terjadi perubahan, baik itu kenaikan dan perubahan penurunan, di mana dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 harga sahamnya yaitu sebesar 76.500. Thank you.